Nah, dikit ya, ini kosong ya, ini ngekit nih. Ini ngomong di sini kan? Atas insiden yang membuat gaduh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Hindu dan Bali. Tidak banyak yang bisa saya ucapkan selain saya memohon maaf, dan lumayan ini ya, shock juga saya. Memohon maaf dan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dari Bapak dan Ibu sekalian. Nanti untuk kronologi dan detailnya sudah kami tuangkan kemarin juga setelah berita itu mencuat di mana-mana. Kami juga langsung mendatangi PHDI karena kami juga lumayan terpukul, sangat amat terpukul ya dengan kejadian ini, dan kami juga sangat menyesali atas apa semua yang terjadi. Untuk kronologinya, Bapak Ibu yang hadir hari ini, sebelum saya ceritakan kronologinya, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Putu Bunga. Untuk di Atlas, saya sebagai Governance Relation. Di sini saya akan mewakili untuk menjelaskan kronologi yang sudah kemarin kami sampaikan juga di pertemuan DPD RI. Jadi itu diawali pada tanggal 5 September 2024, di mana tim visual kami dari Atlas Super Club, kami menggunakan website atau aplikasi yang bernama Envato, di mana aplikasi ini bersifat legal dan berbayar, namun bisa dilakukan secara free juga dan dapat diakses seluruh dunia. Dan tim di website Envato tersebut untuk mencari footage mandala, di mana file visual yang menyerupai Dewa Siwa terunduh secara bersamaan dengan visual mandala. Dikarenakan dalam unduhan tersebut terdapat sangat banyak footage, bisa disebut ratusan footage visual, sehingga secara tidak sengaja visual yang menyerupai Dewa Siwa masuk ke dalam folder yang diunduh oleh tim kami. Folder visual mandala yang diunduh di komputer langsung dimasukkan ke perangkat keras SSD card, yang dimana SSD card tersebut diserahkan kepada tim lapangan yang bertugas. Karena jumlah karya visual yang dimasukkan ke dalam SSD card tersebut sangat banyak, sehingga briefing tersebut bersifat diskusi. Dan penanggung jawab untuk show, di mana yang berjabatan sebagai show director, tidak dapat hadir saat briefing yang diskusi tersebut dikarenakan ada keperluan lain, sehingga briefing pada malam itu hanya bersifat diskusi, di mana yang membahas tentang siapa yang bertugas di masing-masing titik tugas. Lanjut pada jam kejadian di 30 Januari 2025, yaitu pukul 23:44, pada malam insiden tersebut, karya visual yang menyerupai Dewa Siwa secara tidak sengaja ikut tertayang bersama dengan karya visual lainnya yang berada dalam satu folder yang sama. Pada jam 23:44 sampai jam 23:45, yaitu 1 menit 5 detik.
Kemudian kami dari PT Kreasi Bali Prima sebagai perusahaan sektor industri pariwisata yang menaungi tempat kejadian yaitu Atlas Super Club bermaksud menyampaikan setulus-tulusnya permohonan maaf dan pengampunan kepada masyarakat Bali, khususnya masyarakat Hindu di Bali dan di Indonesia, karena sudah terputarnya insiden karya visual yang menyerupai Dewa Siwa di tempat kami. Untuk surat teguran dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali dan Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, maaf dan pengampunan, kami akan menyelenggarakan upacara ritual Guru Piduka, yaitu upacara permohonan maaf dan pengampunan kepada Dewa Siwa sesuai dengan kepercayaan masyarakat Hindu di Bali. Penyelenggaraan ini akan berkoordinasi erat. Kami akan turut mengundang pihak PHDI dan bapak-bapak sekalian jika ingin ikut hadir dalam upacara ritual upacara Guru Piduka yang kami adakan di Pura Desa Adat Brawe, di mana kami sudah mengkonfirmasi untuk upacara ini kepada Bapak Kelian Adat Desa Brawe juga, dibantu akan dipimpin oleh Bapak Jero Mangku Desa Made Suyase. Untuk besok akan diadakan di 2 tempat. Yang pertama ada upacara Guru Piduka di Pura Desa Adat Brawe, dan yang kedua upacara Guru Piduka di Padmasana tempat kami di sini. Ini kami mewakili dari teman-teman DPRD dan juga dari eksekutif menyampaikan ucapan terima kasih yang telah menerima kehadiran kami. Dan kami hadir di sini adalah ada perwakilan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini dan terkait masalah apa yang dilakukan oleh manajemen ini sudah diakui tadi itu adalah dapat meresahkan daripada umat Hindu, khususnya yang bukan hanya di Bali, ada di luar Bali, termasuk juga di dunia. Apa yang dilakukan oleh manajemen ini sudah dapat meresahkan dan kekecewaan baik pada masyarakat Hindu, terutama menggunakan simbol-simbol agama ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh kami. Tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga kami hari ini juga menerima pengaduan daripada tokoh-tokoh masyarakat bagaimana dari pihak pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga ini. Jangan sampai ini yang dilakukan oleh pengusaha dan lain-lain itu saya sudah menodai daripada umat kami, bukan hanya di sini saja, tetap itu dilakukan oleh daripada pengusaha. Untuk itu sebelum kami istilahnya menyampaikan apa yang dari sikap kami, kami juga berikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, mungkin Pak Jero menyampaikan apa yang menjadi tuntutan terhadap pada kami, dan kami pun akan bersikap nanti karena adalah kami mengadakan Ketua Komisi 1 Pak Budi Utama, dan terima kasih buat manajemen yang telah hadir. Sebelum saya memulai, izinkan saya ngatur Pak Soekarno. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhayo, salam rahayu buat kita semua. Perkenalkan, saya Ketua Ismail Jaya Tujurubima, Ketua Umum dari Yayasan Santa Cruz Bali. Kami bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Kami sudah berdiri hampir 5 tahun. Pergerakan kami adalah menjaga adat, budaya, dan agama Hindu Bali kami. Ada beberapa kasus kejadian yang sudah kami ikut terlibat juga dalam kegiatan untuk masalah keagamaan, di mana ketika ada penistaan, ada penodaan, ada hal-hal yang lain, kami ikut terjun. Bukan karena hal ini saja. Nah, ini kami mewakili dari semeton kami di Yayasan Santa Cruz Bali yang ada di seluruh Bali. Kami semua yayasan kami bergerak di bidang sosial dan ada di seluruh Bali. Tadi kami hadir ke kantor DPRD Provinsi, Pak Ketua Komisi 1 agama Hindu yang paling minoritas, paling sedikit di antara agama yang lain.
mungkin karena kami sedikit sehingga kami harus terus menjadi korban penistaan agama di tanah kelahiran atau di Indonesia ini. Dengan melihat apa yang sudah ditampilkan, otomatis kami ingin bersuara. Mungkin kita lihat perjalanan Atlas sendiri, sudah pernah ada kasus yang sebelumnya, mohon maaf, di Bandung ya, Holy waktu itu mungkin sama manajemennya, itu sudah terjadi penistaan agama. Harusnya pelajaran itu yang dipakai oleh manajemen, di mana manajemen mengharuskan siapapun tidak boleh memakai simbol atau nama-nama agama tersebut, orang yang disucikan di tempat hiburan klub malam. Kita lihat kalau di tanah Bandung sudah ditutup, kami di Bali masih, para DPR ini masih memberikan kesempatan untuk berbicara kepada kami. Yang saya sudah lihat dari manajemen sudah hadir, Ibu Direktur ya, ke PHDI, walaupun pihak PHDI merasa kecewa karena tidak top manajemen yang hadir. Begitu pun sudah kami lihat dari di DPD RI, tadi Haji Agung Cok sudah memberikan dan sudah disaksikan banyak orang. Tadi sudah disampaikan sama Haji Cok bahwa ada banyak katanya warga yang bekerja di sini, warga Hindu Bali, 800 orang. Nah, mohon maaf, saya benar apa tidak, nggak tahu mau kurang di Haji Cok di bagian mana, karena kalau saya lihat, saya pernah ke sini, kalau di pengamanan kebanyakan masih saudara saya dari luar Bali yang bekerja, bukan saudara Hindu Bali saya yang bekerja di sini. Berapa persentase ketika ngomong orang Bali? Kan yang kita masalahkan adalah klubnya, bukan Atlas secara menyeluruh, bukan tempat yang secara menyeluruh, tapi klubnya ini yang kami permasalahkan. Kalau di klubnya sendiri berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa orang Hindu Bali? Nanti saya minta tanggapan di situ, berapa jumlahnya untuk di klub. Nah, kita permasalahkan penampilan itu. Kenapa menjadi penistaan agama? Kenapa menjadi itu sakit? Karena itu hadir tampil dewa kami yang kami sucikan, yang kami muliakan di tempat hiburan. Kalau ditampilkannya berbeda. Karena beliau ditampilkan di tempat hiburan, dilihat banyak sekali yang hadir agama-agama lain, ada agama yang berbeda dari agama kami, agama Hindu. Bagaimana terhinanya dewa kami, bagaimana terhinanya agama kami ketika dewa kami harus memperdengarkan lagu house musik disaksikan oleh orang yang berbeda agama. Itu yang membuat rasa sakit itu terasa sekali bagi kami umat Hindu. Nah, untuk itu saya sudah meminta kepada DPR Provinsi untuk melakukan tindakan tegas. Tegas, ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan adalah bagaimana memberikan efek jerah. Kita tidak mau tahu siapa yang di atasan pimpinan yang memiliki dari tempat Atlas ini, tapi mari hargai kami, Bapak dan Ibu semua yang manajemen di Atlas, dapat makan, dapat gaji dari tanah Bali yang disucikan oleh umat Hindu Bali. Kami puja dengan upekara yang luar biasa. Kadang-kadang tidak semua umat Hindu bisa dapat bekerja di sini. Kami memberikan suatu efek jerah, kami hadirlah ke DPR. Kalau kami mau, yang kami sering ajak untuk bergiat sosial, tapi bukan itu cara kami untuk hadir. Kami ingin memberikan kepada Bapak DPR kami, mewakili aspirasi kami, bagaimana menindakkan tindakan tegas. Ketika manajemen nanti menyampaikan, inti poinnya adalah kami ingin Atlas itu ditutup sementara di klubnya sampai menunggu proses hukum. Kami ingin dari manajemen meminta maaf secara terbuka di media sosial, media cetak. Begitupun pelakunya. Yang saya lihat hanya media cetak, bukan di medsos Atlasnya sendiri. Karena saya ikuti medsos Atlas, belum ada tampilan yang minta maaf. Ditampilkanlah di medsos yang biasa, yang dipublish banyak orang di media-media, tapi di Atlasnya sendiri belum ada. Begitupun si pelaku harus meminta maaf juga secara terbuka. Samping guru piduka sudah dilakukan, saya mengaturkan terima kasih atas kepedulian Atlas untuk melakukan guru piduka atas bentuk dari pengampunan kepada Dewa Siwa. Karena saya tadi sudah memperlihatkan sama Haji Agung Cok, kenapa getol suara, ada bayangan Siwa yang memang hadir. Makanya saya harus bersuara. Walaupun saya harus dibully, berapa orang disakiti, tidak salah, tapi saya memperjuangkan kebenaran dulu untuk menegakkan dharma saya. Nanti dari pihak DPRD Provinsi yang diwakili para komisi sudah mendengarkan aspirasi dan pernyataan kami. Nah, itulah harapan kami datang ke sini untuk menyaksikan apa yang akan terjadi hari ini. Karena kami jujur yang mempunyai kewenangan adalah beliau. Kami hanya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak DPR mewakili rakyat Bali.
ketika bicara ada banyak tenaga kerja, kami pun memikirkan bagaimana saudara-saudara kami yang bekerja itu, apa yang harus dilakukan. Nah itu juga kami pikirkan di jalan tadi, Coba juga memberikan pandangan, saya juga memikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi kami juga harus memikirkan ribuan orang juga, sematon Hindu Bali, jutaan orang agama Hindu Bali merasa masih tersakiti. Bagaimana cara mengobati ini? Bagaimana caranya agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini? Besok ada lagi. Sudah mendatangi lembaga adat kami, minta maaf, dan besok juga akan mengadakan guru biduke. Rasanya tidak cukup karena apa yang kami lakukan oleh pemerintah PD sudah sering dilakukan, tapi tetap juga ada pelanggaran-pelanggaran terkait masalah kehidupan masyarakat Hindu Bali, kemudian terkait masalah lambang-lambang agama Hindu Bali. Untuk itu beri kami kesempatan, walaupun kami sudah tadi mengadakan runding dengan Episode Eksekutif, berikan kami waktu 5 menit apa yang menjadi keputusan kita dalam hal ini. Oke, nah kami akan ajak runding dulu, berikan kami waktu 5 menit. Sekali 5 menit, nah kami akan berunding dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pihak eksekutif, ada dinas perizinan, ada Satpol PP yang bertugas mengamankan. Karena di sini kan ada berupa pergub, sudah ada pergub, nanti akan kami tingkatkan dengan Perda. Walaupun dalam pergub itu merupakan suatu produk undang-undang, itu bisa dipayungi oleh menjadi keputusan kami. Mungkin ada teman yang ingin menyampaikan dalam arti memuatkan apa yang dari keputusan kita. Kami persilakan kepada Pak Okur dulu. Nanti setelah itu kita berikan pada Pak Menteri. Jadi beberapa menjadi pertimbangan karena kami terus terang di DPRD tidak dibikin aspirasi pemuda Hindu Subali, Yohana Hindu Subali, kemudian ini akan beramai terus. Jadi sesuai dengan tadi kami setuju untuk ditutup sementara, untuk meredam itu. Untuk selanjutnya nanti akan ada pertemuan-pertemuan untuk dengan eksekutif, dengan yang bersangkutan akan dipanggil di Dewan, tidak lanjut lagi. Itu usulan dari rekan-rekan khususnya Komisi 1. Terima kasih Pak Okur dan Pak Made untuk menyampaikan beberapa hal yang penting. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai penanggung jawab terkait masalah ini, Komisi 1 DPRD Provinsi Bali. Jadi hasil dari tanggal 30 sampai sekarang tanggal 7, begitu gejolak ini juga kita terus disampaikan tadi menerima aspirasi dan tuntutan yang luar biasa dari masyarakat yang mewakili kepentingan Bali terkait simbol agama yang dipakai ini. Oleh karena itu tadi kami berdiskusikan persoalan hukum, baik itu hukum sekarang hukum pidana misalnya, itu menjadi kewenangan dari pihak penegak hukum. Ada pasal 165A KUHP, ada pasal 175, 176, ada pasal 177, ada pasal 503, ada pasal 530, ada pasal 545, 546, 547. Itu semua nanti urusan daripada penegak hukum, ya, bukan urusan kami. Tapi kami pun nanti akan melakukan kerjasama dengan mengundang pihak-pihak pejabat terkait untuk bagaimana solusinya mereka. Best seeking, artinya masalah kepemerintahan itu bahwa rekomendasi akan dikeluarkan oleh pihak komisi, baik itu Komisi 1 dan Komisi 4. Nanti eksekusinya itu ada pada pemerintahan OPD terkait provinsi, ada dinas perizinan dan sebagainya. Dan ini pun nanti tidak berhenti pada sampai urusan pertemuan kali ini. Senin dan selanjutnya kita juga akan melakukan evaluasi dengan cara terus berdiskusi dan mengundang pihak-pihak terkait sampai urusan ini kelar dan kemudian tidak ada lagi hal-hal yang diperdebatkan ya ke depan. Apa yang jadi hasil keputusan kami ketemu dengan pihak eksekutif dan juga Komisi 1 dan Komisi 4 dan mewakili juga lembaga
bahwa berdasarkan ide saya yang dewasa, apapun itu yang menjadi besar kita itu tetap meminta restu daripada ide saya yang dewasa. Makanya pada hari ini menanyakan disyukur kepada ide saya yang dewasa, saya akan merekomendasikan dari hasil kesepakatan kita dengan bisa eksekutif, yaitu penutupan sementara dari klub ini mulai hari ini sambil menunggu daripada apa yang menjadi kajian dan keputusan daripada pihak kami secara keseluruhan, baik kita eksekutif dan legislatif. Oke, jadi mohon ditaati dengan benar, dan kami pun akan memantau, kami menyerahkan kepada Satpol PP baik di Provinsi Bali dan juga di Kabupaten Badung untuk mengawasi apa yang dari rekomendasi yang kita hasilkan pada hari ini. Oke, cukup sekian. Akhirnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada sore hari ini, kami minta maaf yang sebesarnya. Akhirnya, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak teman-teman yang telah menerima kehadiran kami. Om Santi, 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 Om. Nah, mohon maaf ya. Iya Pak, mana kabarnya ya? Oh ini. Mana kerja? Dan ngajikan agama Hindu kita, mengajikan restu Biar sing campak. biar betul-betul hargailah kita dewa yang kita puja.